Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Antama, apa yang menimpa bus Lingga Kencana beberapa waktu yang lalu itu memang musibah ya. Memang hal itu sudah berlalu, tapi kesedihannya sampai saat ini masih terasa. Terutama adalah bagi para keluarga korban ya. Dan mudah-mudahan untuk para korban ini husnul khotimah dan keluarga korban pun diberikan ketabahan dan kesabaran. Nah, ketika masalah ini belum menemui jalan keluar teman-teman, ada salah seorang oknum guru yang memberikan pernyataan yang akhirnya dinilai oleh banyak netizen itu pernyataannya sangat arogan ya. Dan itu akhirnya menuai pro kontra. Pernyataan seperti apa dan siapa sih oknum guru ini? Hari ini guru-guru Indonesia merasa tersakiti. Oh, ternyata ibu merasa tersakiti. Padahal kita cuma ngingetin demi kebaikan. Kita lanjut dulu videonya. Ini kecelakaan. Tidak ada seorang guru pun yang menginginkannya. Ini musibah. Tapi kenapa musibah ini justru yang disalahkan adalah guru? Itu bencana buat kita. Nggak ada yang mau merencanakan. Dan tak ada yang mau menginginkan kecelakaan. Ini takdir yang Allah kasih buat kita. Anda salahkan sekolah mengadakan studi tour. Iya ibu, ini kecelakaan, ini musibah. Nggak ada yang mau kena musibah dan kecelakaan. Tapi minimal bisa diminimalisir. Dan tidak usah keluar kota, keluar daerah. Minimal kita mengurangi resiko kecelakaan. Itu maksud saya ibu. Biar tahu harus ngerti jadi paham. Lanjut. Emangnya Anda pikir yang mengadakan studi tour cuma sekolah? Anda nggak pernah lihat berita. Anggota dewan, pejabat, itu melaksanakan studi tour juga ke luar negeri. Pakai uang negara. Sanggup Anda keluarkan kata-kata yang menghinakan seperti itu kepada mereka? Waduh, ibu ketinggian, kejauhan perumpamaannya. Mohon maaf. Kalau pejabat studi tour itu dibiayai oleh negara. Ibu tadi udah sebut tuh, ya. Dibiayai oleh negara dari hasil pajak bumi dan bangunan. Mohon maaf, kalau siswa-siswi anak sekolah dibiayai oleh orang tuanya masing-masing yang penghasilannya, pendapatannya beda-beda. Ada yang kuli gosok, ada yang kuli nyuci, ada yang jadi ojol, dan bahkan ada yang sampai ngegadein BPKB motornya, ibu. Mohon maaf buat ibu pemangku ilmu. Lanjut videonya. Kenapa guru itu bangsa rendah? Buat Anda guru bangsa yang mudah untuk direndahkan hari ini. Sudah nggak ada harga diri, udah nggak ada nilainya di mata masyarakat hari ini. Kalimat-kalimat Anda. Ibu terlalu baperan. Ibu terlalu bermain perasaan. Mohon maaf, bagi kami semua tidak ada yang melecehkan, merendahkan harkat dan martabat marwah seorang guru. Bagi kami para guru-guru adalah sangat mulia. Bahkan di video saya sebelumnya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kami tidak mungkin merendahkan, menghinakan daripada guru-guru yang kita cintai. Mohon maaf ibu, kami hanya sekedar memohon. Barangkali didengar. Karena apa? Karena study tour itu sangat amat membebani kami. Tolong didengar. Undur makola wala tandur mankola. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa isi yang diomonginya. Paham ibu? Kalian pikir kalian yang bersedih? Emangnya kesedihan itu hanya milik Anda? Kami juga bersedih. Indonesia hari ini bersedih. Dan sedihnya lagi, Anda tuduhkan kecelakaan itu, musibah ini kepada guru-guru. Negeri ini sedang krisis adab, sedang krisis moral dan krisis etika. Suatu hari nanti negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak beradab dan beretika. Karena rakyatnya tidak punya etika dan adab kepada guru. Ibu mohon maaf, kalau memang ibu betul sedang merasakan turut berduka cita, mestinya ibu bikin video turut berduka cita, bukan malah bikin video seakan-akan pembelaan. Dan mohon maaf juga ibu, yang saya lihat dari mulut ibu yang keluar kata Anda itu terkesan arogan, sombong dan angkuh. Padahal ibu sedang mengajarkan kami etika dan adab. Anda ingin menghapuskan sekolah, Anda ingin menghilangkan guru. Mau dibawa kemana masa depan negara ini kalau guru dan sekolah sudah tidak ada di negeri ini?
Hei, hati-hati Ibu. Tidak ada bagi kami ingin membubarkan sekolah. Tidak ada yang mau membubarkan profesi daripada guru-guru yang kita cintai. Hati-hati Ibu, nanti jadi blunder buat Ibu sendiri. Karena bagi kami adalah Subhanul Yaum Rijalul God. Pemuda-pemudi masa kini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang dengan bimbingan para guru yang mulia. Hati-hati kalau ngomong. Nyebrang aja hati-hati. Jari-jari Anda, jari-jari komentar-komentar Anda masih kurang gaji dari pemerintah. Hei, kami ini diam selama ini. Sebagian besar guru-guru kami yang berstatus sebagai guru honorer memiliki gaji 200-300 ribu. Kami diam, kami masih tetap berdiri di depan anak-anak kami, masih kami ajar anak-anak Anda. Walaupun gaji sebagian guru-guru dan rekan-rekan kami hanya 200-300 ribu per bulan. Manusiawi tidak seperti itu. Bahkan lebih rendah daripada gaji buruh sekalipun. Memilih profesi seorang pendidik atau guru adalah pilihan dalam hidup masing-masing Ibu. Hati nurani yang bergerak yang ingin membagikan ilmu kepada anak-anak kami para beliau Ibu. Dan bukan tugas kewenangan kami untuk memberikan legalitas pengangkatan sebagai pegawai negeri. Itu adalah proses menuju pengangkatan Ibu. Yang nantinya punya penghasilan layak seperti Ibu mungkin. Punya gaji K13, punya sertifikasi, punya gaji yang layak. Jadi itu adalah proses. Kami hanya mendoakan yang masih menjadi guru honorer mudah-mudahan secepatnya diangkat. Dan mudah-mudahan pemerintah memperhatikan. Itu tugas para beliau Ibu yang sudah tahu konsekuensinya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang sopan, kelakuan saya yang kurang santun. Kita doakan guru-guru Indonesia semuanya sehat panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diusut pemilik armadanya. Kenapa supir yang menjalankan tugas yang kena? Ini human error yang bisa aja kesalahannya dari perusahaan bus atau dalam hal perawatan bus dan mekanik bengkel. Kenapa harus menyudutkan supir bus yang berusaha melindungi penumpang? Gue emang gak berada di lokasi, dan gue gak tahu kejadiannya. Hanya membaca reaksi dan respon netizen, dan saksi yang berada di bis tersebut. Justru mereka bilang, supir bus ini rela terinjak-injak, asal anak-anak dievakuasi lebih dulu. Ini gak adil, dan ini agak kurang ajar. Jika supirnya aja yang harus dihukum, apa karena dia lemah, gak punya uang buat membela diri? Periksa panitia penyelenggara, saksi, dan semua yang terlibat. Jangan hanya supir yang dijadikan kambing hitam atas kelalaian. Padahal dia hanya menjalankan perintah dan pekerjaan dari atasan. Yang lebih mencengangkan, ketika supir bis ini justru sudah menyuruh pindah tapi nggak didengarkan. Malah tetap kekeh dengan alasan tidak mau keluar uang. Apakah sila kelima udah nggak berguna lagi di Indonesia? Tolong usut ini seadil-adilnya. Karena banyak banget netizen yang respect sama supir bis. Kecuali emang supirnya ketiduran atau mabuk. Ya saya nggak akan repot-repot buat belain. Intinya ini musibah dan tolong jadikan pelajaran. Jangan saling lempar tangan. Jangan lagi ada kata perpisahan setelah tamat sekolah. Ganti kalimatnya dengan menyambut masa depan. Karena ucapan adalah doa. Tidak ada orang yang mau terjadinya kecelakaan. Dan sekali lagi, tolong netizen kawal kasus ini. Jangan sampai Pak supirnya saja yang jadi korban dan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Dan untuk Pak polisi yang terhormat, tolong dengarkan ini. Perempuan ini adalah istri dari salah satu supir bus yang mengalami tragedi kecelakaan di Subang kemarin. Dihukum 12 tahun penjara dengan denda 24 juta. Pertanyaan saya, kemana pihak penyelenggaranya? Kemana pihak panitianya? Kemana pihak sekolahnya, Pak? Kenapa nggak ditahan juga seperti Pak supir ini? Kesian, Pak. Sang istri menangis, memohon. Karena sang suaminya, si supir tersebut, kepala rumah tangga, yang butuh biaya anak-anaknya, Pak. Tolong, Pak. Tolong kebijaksanaannya, tolong usut. Memang ya, sudah selayaknya kalau terjadi musibah seperti ini, jangan hanya langsung menyalahkan sopir, tapi dari pihak penyelenggara, itu PO-nya, armadanya, itu memang harus diselidiki gitu loh. Karena hampir di setiap kecelakaan, itu kan selalu saja sopir ini seperti menjadi kambing hitam. Bukan kita mau membela semua sopir yang ada di negeri ini, enggak, tapi dari kejadian ini sepatutnya kita itu memang harus menyelidiki segala hal ya, terutama yaitu untuk kelayakan dari armadanya itu apakah memang masih layak jalan, terus kemudian dari PO-nya, dari panitia penyelenggaranya gitu loh. Ya mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi
Semoga keluarga korban diberikan ketabahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.